Hai guys, di pagi hari yang cerah, terlihat Tuan Crab yang melepas pakaian untuk mandi. Tanpa disadari di rumahnya itu plankton telah menyusup masuk ke dalam pasta gigi. Rencana plankton dari istrinya yaitu untuk mengambil sampel rambut milik Tuan Crab sebagai rencana untuk mencuri resep Krabby Patty. Saat akan melakukan aksinya, justru Tuan Crab menggunakan mulut plankton sebagai pisau cukur untuk mencukur rambut jenggot. Tentu atas kejadian itu membuat mulutnya penuh dengan banyak rambut, sehingga membuat si plankton batuk-batuk. Singkat cerita, plankton pulang dengan raut wajah kesal, namun untungnya dia berhasil mengambil banyak sekali rambut di mulutnya. Namun Karen hanya membutuhkan satu rambut sebagai bahan sampel. Plankton memuji kehebatan istrinya yang jenius. Karen kemudian langsung mengambil DNA antena milik plankton digabung dengan rambut milik Tuan Crab agar ia bisa menciptakan cloningan campuran antara dirinya dengan cloningan Tuan Crab. Pertama-tama si plankton langsung mengaktifkan mesin canggihnya. Terlihat antena dan rambut Tuan Crab saling bersatu. Di sisi lain, alat DNA itu mulai mengeluarkan tubuh perpaduan antara plankton dengan Tuan Crab. Setelah serangkaian sudah terjadi yang memperlihatkan hasilnya, yaitu wajahnya menggunakan wajah si plankton sedangkan tubuhnya menggunakan tubuh Tuan Crab. Jadi dengan menggunakan rencana itu dia pasti akan berhasil mengirim cloningannya ke restoran Tuan Crab untuk mengambil resep Krabby Patty. Namun apa boleh buat, rencananya tak semudah mengambil permen dari anak kecil. Namun Karen langsung memberikan video tentang kegagalannya dalam mengambil permen itu dari anak kecil. Tentu hal itu membuat plankton tersinggung. Ia lalu langsung memerintahkan cloningannya agar segera pergi ke restoran Tuan Crab. Plankton tertawa begitu brutal hingga tersedak karena dia yakin rencana kali ini pasti bisa berhasil. Singkat cerita, si plankton yang sedang menunggu di depan restoran Tuan Crab untuk menunggu cloningannya mendapatkan resep, dia pun malah terinjak oleh pelanggan yang keluar. Lalu plankton langsung memarahi cloningannya itu karena dia menunggu terlalu lama. Disinilah tak disangka ternyata si cloningan itu sudah berhasil mengambil resep formula Krabby Patty. Bahkan tak hanya itu saja, dia juga telah mengambil alih restoran Tuan Crab serta mengusirnya dari tempat itu. Bahkan karena pengaruhnya, SpongeBob dan Squidward langsung percaya dengan kebohongan itu. Plankton pun bingung mengapa dia bisa dengan mudahnya mendapatkan segalanya hanya dalam waktu 3 menit. Lalu cloningannya mengatakan bahwa cara semuanya untuk melakukan itu hanya dengan menggunakan jabat tangan terindah di dunia. Dengan tangan yang ia miliki bisa digunakan untuk memikat orang. Awalnya si plankton tidak percaya dengan perkataannya, namun setelah dia mencoba menjabat tangan, ia pun akhirnya percaya. Pasalnya saat tangannya menyentuh, terasa mendapatkan pijitan-pijitan kecil yang memanjakan. Tentunya dengan adanya itu si cloningan bisa melengsarkan Tuan Crab. Si cloningan itu kemudian langsung membalikan badan plankton. Tanpa sepengetahuannya, dia pun langsung mengambil sebuah surat cambaket. Si plankton tidak sadar dengan apa yang sudah dilakukan oleh cloningannya, masih dalam keadaan terpengaruh pijatan manja. Yang kemudian si cloningan langsung membuang si plankton ke jalan sama halnya seperti Tuan Crab menjadi gelandangan. Di sana Tuan Crab pun terkejut dan langsung menceritakan semuanya bahwa dia telah melihat setengah tubuhnya dan setengah tubuh plankton yang datang ke restoran. Setelah berjabat tangan, ia pun merasa nyaman dengan pijatan manja itu yang membuatnya tidak sadar. Jika restorannya telah diambil alih, kini si plankton pun sadar bahwa dia sudah menciptakan monster dan sebentar lagi restorannya juga akan diambil alih olehnya. Tak berselang lama kemudian ternyata benar saja mereka melihat kendaraan besar menuju restoran Tuan Crab, kemudian menaruh restoran cambaket di atasnya. Kini memiliki nama baru yaitu The Krusty Bucket. Melihat itu mereka berdua pun histeris. Untuk melihat selanjutnya, Tuan Crab dan plankton langsung segera pergi ke restoran mereka berdua yang sudah bersatu. Tak disangka pelanggan telah menyukai versi terbaru dari Krabby Patty yang dipadukan dengan secuil cam. Hanya dengan jabatan tangan saja membuat SpongeBob langsung kelepek-kelepek. Tuan Crab dan plankton yang melihat itu hanya terdiam dan meratapi kesedihannya. Ditambah cuaca pada hari itu benar-benar sangat mendukung atas kesedihan mereka.
Satu-satunya cara untuk menghentikan kejahatan itu yaitu dengan mereka bergabung bersama mengalahkan kolonian tersebut. Mau tidak mau mereka harus melakukannya bersama. Di pagi harinya terlihat si kolonian pergi dengan mengunci pintu belakang sembari membawa sampah. Saat di tempat pembuangan ternyata mereka berdua sudah menunggu. Alhasil langsung melakukan penyerangan, namun siapa yang menyangka ternyata rencana mereka berdua gagal total. Karena si kolonian itu berhasil membawa kembali kuncinya. Rencana berikutnya, Plankton dan Tuan Crab telah menutup akses pintu restoran itu agar para pembeli beralih membeli dagangannya. Namun ternyata si kolonian sudah mengetahuinya sehingga langsung mengarahkan para pengendara di tempat lokasi mereka berjualan sehingga membuat barang-barang dagangan mereka rusak akibat ditabrak. Karena rencana mereka sebelumnya selalu gagal, hal itu menyebabkan si Plankton menangis karena dia sudah tak tahan harus kehilangan restoran. Terpaksa disinilah mereka berdua pun menggunakan satu cara untuk mengambil kembali restoran mereka. Lalu singkat cerita terlihat Tuan Crab dan Plankton melamar pekerjaan di restoran mereka sendiri demi melancarkan rencana yang dimaksud. Tentunya si kolonial langsung menerima mereka berdua sebagai karyawan. Terlihat kini Tuan Crab dan Plankton ditugaskan sebagai petugas kebersihan WC, meski pekerjaan mereka jauh dengan apa yang mereka harapkan. Namun setidaknya ini adalah salah satunya agar cara mereka bisa merebut kembali apa yang sudah menjadi miliknya. Saat mereka sedang bekerja, Tuan Crab mulai menyalahkan si Plankton karena ulah rencananya menyebabkan hilang restoran mereka. Tentunya si Plankton tidak terima akan hal tersebut, sehingga terjadilah aksi baku hantam di antara mereka. Meski barang Plankton kecil namun nyalinya sangat besar, dia bolak-balik menyerang Tuan Crab tanpa rasa takut sama sekali. Begitupun dengan Tuan Crab, meski badannya besar, dia tak segan-segan menyerang lawannya dengan brutal. Bahkan pertarungan itu hingga membuat satu pelanggan yang sedang boker terganggu karena perkelahian itu ternyata sampai ke tempat WC si pria itu. Alhasil mengetahui kekacauan tersebut membuat si pria itu melapor kepada kolonian yang sedang berjabat tangan dengan Squidward. Ia lalu langsung pergi ke kamar mandi. Di sana kolonian melihat pertengkaran antara Tuan Crab dengan Plankton. Saat ditegur, mereka berdua saling menyalahkan satu sama lain. Karena kebingungan untuk menentukan siapa yang benar dan mana yang salah, membuat kolonian itu semakin bingung dan akhirnya kolonian itu pun langsung memisahkan diri. Akibatnya membuat si kolonian itu juga saling serang, berusaha untuk menentukan kebenaran di antara mereka. Mengetahui perkelahian itu, Tuan Crab dan Plankton langsung segera memisahkannya. Kemudian sebelum melakukan pertarungan itu lagi, mereka pun harus saling berjabat tangan. Dan disinilah kedua kolonian itu pun untuk pertama kalinya merasakan kenikmatan pijatan-pijatan kecil, hingga membuat tubuh mereka meleleh untuk selamanya. Tuan Crab dan Plankton dibuat senang akan hal itu. Rencana mereka pun berhasil. Di akhir film, Tuan Crab membantu Plankton mengeluarkan rambut yang ada di dalam mulutnya. Yang kemudian film pun berakhir, guys. Hai guys, di suatu pagi yang memperlihatkan Plankton yang keluar dari restoran Tuan Crab sembari mencuri Krabby Patty. Dia pun segera menghubungi Karen agar membuka pintu restorannya. Di jalan yang memperlihatkan kepala Patrick masuk ke dalam pusarnya. Secara bersamaan, Plankton tak sengaja menabrak Patrick di jalan, sehingga membuat Patrick berpikir makanan itu bisa berjalan sendiri. Dan Plankton yang marah kemudian mencela si Patrick. Lalu ia pun langsung menjulurkan lidah panjang untuk melahapnya. Krabby Patty akhirnya berhasil masuk ke dalam mulut, sehingga membuat Plankton kesal. Di sana Plankton mengajak lidah Patrick berkelahi. Namun justru tubuh Plankton dibuat remuk. Meski dia kesal namun ia tidak bisa membalasnya. Si Patrick pun tiba di rumah kedua orang tuanya. Kemudian mengeluarkan sisa makanan di lidah yang membuat Plankton muncul ke permukaan dan terhempas karena si Patrick kaget di dalam makanannya ada si Plankton. Ibunya yang mengira di lantai ada noda sehingga langsung dibersihkan sebersih mungkin. Squidina datang yang menunjukkan tariannya. Namun kakinya bolak-balik menginjak tubuh Plankton di lantai.
Ditambah lagi dengan kehadiran ayahnya yang sama-sama juga menunjukkan tarian kepada si Patrick yang baru datang. Intinya disinilah si Plankton harus terkena kesialan bertubi-tubi. Tubuhnya sering diinjak-injak oleh orang yang lebih besar darinya. Sedangkan si Patrick hanya diam saja guys. Akibatnya membuat otak Plankton berputar-putar dan akhirnya error. Saat itu tubuh Plankton telah dibawa oleh keluarga Dervis. Saat ditanya siapa namanya, Plankton menjawab dia bernama Acar. Rupa-rupanya Plankton kini telah lupa ingatan akibat otaknya yang udah geser. Akhirnya keluarga itu pun mengangkat si Plankton jadi bagian keluarganya. Karen menunggu kepulangan Plankton setelah ditelepon sebelumnya. Kini kehidupan bersama dengan keluarga barunya membuat Plankton sangat bahagia. Hari-harinya menikmati kebersamaan dengan keluarga kecilnya, kegiatannya tak ada henti-hentinya, jiwanya lebih tenang daripada sebelumnya. Bahkan tak hanya itu saja, foto Plankton juga dipajang bersama dengan keluarganya. Sedangkan di luar sana, Karen pun menyebarkan lembaran tentang kehilangan Plankton yang tak kunjung pulang. Salah satu tetangganya sempat mengejek dan menipu Karen bahwa telah menemukan keberadaan Plankton. Sehingga Karen langsung menembaknya pakai laser. Di sisi lain, keluarga baru Plankton tengah makan malam bersama, namun makanan yang dihidangkan hanya secuil saja. Sehingga Plankton mencoba menanyakan apa makanan penutupnya. Karena perutnya masih lapar, tak mungkin hanya menyedot makanan secuil itu bisa membuat perutnya terisi. Akhirnya keluarga itu pun memperlihatkan hidangan makanan yang sangat banyak di atas meja, sehingga membuat Plankton ingin langsung melahapnya. Namun ayahnya langsung segera mencegah karena makanan itu milik keluarga besar si Patrick. Di atas meja itu keluarga baru Plankton hanya bisa menyaksikan makanan lezat itu dimakan oleh orang lain. Mereka tak bisa merasakan makanan kenyang seperti mereka, yaitu keluarga Patrick yang benar-benar menikmatinya. Sedangkan keluarga mereka hanya mendapatkan secuil makanan yang tak sengaja jatuh ke lantai. Si Plankton yang melihatnya merasa iba di mana ia tak pantasnya mereka dihina dan diremehkan seperti itu. Namun keluarga itu bingung bagaimana mungkin mereka bisa mendapatkan makanan dengan jumlah besar. Sedangkan tubuh mereka sendiri sangat mungil seperti semut. Plankton telah memiliki sebuah ide di kepalanya dan rencananya mulai dijalankan. Ternyata dia menyerang tangan si Patrick dengan menggunakan jarum. Sehingga membuat Patrick kesakitan dan menjatuhkan ayam goreng itu ke lantai. Dan Plankton langsung membawanya masuk ke dalam rumah. Namun saat Plankton memakan daging curiannya, justru keluarga barunya itu tak suka dengan cara Plankton yang mencuri makanan dari orang lain. Karena sejatinya mereka hanya memungut makanan itu di lantai berdasarkan bintang yang telah memberinya kehidupan. Mendengar nasihat itu, kepala Plankton mulai mendapatkan bisikan dari para setan yang menyerunya tetap memakannya. Sehingga tanpa banyak basa-basi, si Plankton langsung melahapnya, diikuti oleh para keluarganya yang awalnya menolak makanan curian itu. Kini mereka pun malah melahapnya secara langsung bersama-sama keluarga yang ada di sana. Semua keluarga baru Plankton pun mengatakan kepadanya bahwa makanan ini merupakan makanan terenak bagi mereka karena dengan makanan itu perutnya bisa sangat kenyang. Mendengar hal itu, otak jahat Plankton mulai beraksi kembali dengan ide gilanya. Ia dan keluarga barunya kemudian mulai mengerjai si Patrick yang sedang makan es krim. Setelah berhasil rencananya itu, mereka pun langsung mengambilnya. Begitupun saat Squidina membuka kulkas yang berisi makanan. Secara tiba-tiba saja semua makanan yang ada di dalam hilang dicuri oleh keluarga si Plankton. Hingga akhirnya mereka pun bisa makan dengan kenyang kembali. Ayah Patrick pun mendapatkan kejahilan dari Plankton dan keluarganya, sehingga mereka langsung mencuri makanan itu dari tangannya. Ibu Patrick pun mendapatkan gangguan yang sama dari mereka. Sisi rumah yang sedang memiliki makanan pasti akan menjadi incaran bagi Plankton dan keluarganya. Setelah mendapatkan semua makanan itu, pada akhirnya salah satu keluarganya menanyakan kepada si Plankton mengapa dia bisa memiliki pikiran mengambil makanan milik orang lain dengan mudahnya. Plankton pun dengan itu pun tertawa jahat bahwa semua ini bukanlah apa-apa, mereka harus melakukan pencurian kembali meski stok makanan mereka masih banyak.
Di luar, Karen mengetuk pintu rumah keluarga Patrick. Karen pun terkejut saat ketika si Patrick dengan badan kurus kelaparan datang menghampirinya. Karen yang penasaran langsung masuk ke dalam, sedangkan di sana terlihat keluarga Patrick yang benar-benar sangat kelaparan. Hingga membuat mereka lemas akibat semua makanannya dicuri oleh si Plankton. Saat masuk ke dalam, disinilah Karen melihat suaminya yang sudah berbadan gendut sedang mencari makanan. Karen kemudian langsung melihat ke lubang kecil, yang mana suaminya berada di sana. Ia pun langsung membuka pintu itu sehingga membuat makanannya pada keluar semua. Di sanalah Karen mengajak Plankton untuk pulang bersama dengannya. Tentunya si Plankton yang masih hilang ingatan langsung menolak karena dia tidak kenal dengan Karen. Plankton hanya ingat dengan keluarga barunya yang sangat baik. Akhirnya setelah mendapatkan penjelasan dari Plankton jika dia hilang ingatan, Karen langsung memukul kepalanya. Terbukti cara itu berhasil mengembalikan ingatan Plankton kembali. Meski perpisahan itu membuat keluarga barunya bersedih, namun Plankton harus tetap meninggalkan mereka. Karena Karen juga membutuhkan sosok seorang suami sepertinya guys. Setelah Plankton dibawa pergi, disinilah keluarga itu langsung mengembalikan makanan yang sebelumnya mereka curi kepada keluarga Patrick. Dan mereka pun berjanji tidak akan mengulangi hal yang sama. Dan disinilah sifat anak mereka yang paling kecil telah mewarisi kejahatan dari Plankton. Yang kemudian film pun berakhir guys.